Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa mingguan kita pada kesempatan kali ini, di mana analisa mingguan ini akan berlangsung dari tanggal 14 sampai tanggal 18 Oktober nanti. Rekan trader semuanya, kita telah memasuki minggu yang sangat luar biasa. Bagaimana pergerakan yang terjadi di pasar benar-benar memberikan tendensi yang luar biasa. Dolar Amerika masih sempat mengalami penguatan yang signifikan, begitupun juga emas. Walaupun di awal minggu dia mengalami pelemahan, tapi di akhir minggu, hari Kamis dan hari Jumat dia mulai naik. Dan ini tidak lepas dari statement-statement pertemuan FOMC yang telah dilakukan, maupun data dari inflasi serta indeks harga produsen yang dikeluarkan pada hari Jumat lalu. Oleh karena itu rekan trader, ini yang terjadi pada minggu yang lalu, ya. Bagaimanakah akan terjadi pada minggu depan dari tanggal 14 sampai tanggal 18? Kita akan bahas bersama-sama, tapi alangkah baiknya rekan trader, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada minggu sebelumnya, ya, minggu ini. Oke, rekan trader. Rekan trader, secara garis besar apa yang terjadi pada minggu ini? Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kita lihat bagaimana indeks dolar Amerika ini mengalami penguatan yang signifikan dari 102.029 dia naik sampai di sekitaran 102.986. Dan kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini, tidak bisa lepas dari pertemuan notulen FOMC yang dikeluarkan pada Kamis dini hari yang lalu, ya, di mana pertemuan notulen tersebut sebagian besar memang masih menginginkan untuk pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 50 basic point, tapi sebagian juga inginnya sebesar 25 basic point. Di samping itu juga rekan trader, di hari Kamis juga ada data inflasi yang dikeluarkan. Nah, inilah yang menjadi penyebab bagaimana indeks dolar Amerika selama satu minggu ini memiliki tendensi yang sangat kuat untuk mengalami penguatan yang signifikan. Dan kemungkinan besar juga apabila ini sesuai dengan rencana, dolar Amerika masih punya peluang yang besar untuk lebih naik, lebih tinggi lagi. Bagaimana untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita lihat euro angkel saham dolar mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Bagaimana dia turun sampai di level 1.08983 dari seputaran 1.10071 rekan trader. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada euro angkel saham dolar ini rekan trader, kita bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar ini pergerakannya ini tidak bisa dilepas dari data inflasi yang dikeluarkan dari Amerika. Selain itu juga bahwa Bank Sentral Eropa dia akan mengumumkan keputusannya pada hari Kamis nanti. Inilah yang menyebabkan bagaimana pasar benar-benar, ya, sangat bergejolak, dan semuanya ini sebenarnya dia melihat dari data inflasi serta apa yang dikeluarkan oleh The Fed pada pertemuan FOMC yang kemarin, ya, notulen FOMC. Oleh karena itu rekan trader bisa lihat bagaimana indeks dolar euro angkel saham dolar ini dia bergerak dari level 1.10071, dia mengalami pelemahan sampai menembus level 1.08983. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa apa yang terjadi pound sterling pada prinsipnya tendensi bearish masih kuat, dan itu memang, ya, kita tidak bisa angkal juga bahwa memang bearish masih sangat kuat, ya, pergerakannya. Pound sterling turun hampir selama 2 minggu berturut-turut, dan pada prinsipnya pound sterling ini dia sangat tergantung dari data ekonomi yang akan dirilis pada minggu ini, ya. Secara teknis juga sisi dari negatif dari pound sterling itu masih tetap ada, ya. Dan kalau kita lihat pergerakan yang terjadi pada pound sterling ini benar-benar juga sangat tergantung dari apa yang, ya, rekan trader, nah, apa yang terjadi pada setiap kalender ekonomi, setiap fundamental yang dikeluarkan di Amerika. Dan non-farm payroll yang dikeluarkan, data inflasi yang dikeluarkan, ya, indeks harga produsen dikeluarkan, notulen FOMC dikeluarkan. Ini sangat mempengaruhi arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling, ya. Nah, selanjutnya bagaimanakah untuk gold rekan trader? Kalau gold rekan trader sudah sangat jelas, rekan trader bisa lihat bahwa gold
pergerakan yang terjadi pada gold pada minggu lalu, pada prinsipnya gold masih tetap turun secara tipis, namun di akhir minggu dia sedikit mengalami penguatan yang signifikan. Dan penguatan yang signifikan itu kalau kita lihat tidak lepas dari konflik yang terjadi di Timur Tengah dan bagaimana stimulan yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina terhadap ekonomi mereka. Inilah yang membuat bagaimana gold ini dia mengalami penguatan yang signifikan di akhir minggu, walaupun secara garis besar kita bisa lihat bahwa di permulaan minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dia turun sampai level 2600, tapi di akhir minggu hari Jumat dia bisa terbang lagi ke 2660. Ini adalah upaya untuk bisa mencapai ke level tertinggi di sekitaran 2700, tapi menurut saya masih sangat jauh sampai level tersebut, ya. Apalagi nanti kita akan lihat sampai di pemangkasan tingkat suku bunga rapat FOMC yang akan dilakukan pada bulan November nanti. Kita akan lihat setelah itu baru kita bisa pastikan bahwa ke arah mana pergerakan emas depan. Sedangkan euro, USD yen Jepang mengalami penguatan yang signifikan dari level terendah 146.965 dia bisa naik sampai ke level 149.600. Nah, ini secara garis besar, secara teknikal rekan trader bisa lihat, dan kalau kita lihat pun juga dari kalender ekonomi rekan trader bisa lihat secara garis besar kalender ekonomi yang terjadi pada minggu lalu sudah sangat jelas, ya. Mulai dari hari Rabu tidak ada, hari Rabu dini hari lah, hari Kamis, ya, Kamis dini hari rapat pertemuan FOMC. Setelah itu dilanjutkan juga dengan data inflasi yang dikeluarkan, di mana per tahun itu dia sedikit naik dari prediksi dari 2,3 sampai ke 2,4%, walaupun agak sedikit mengalami pelemahan karena bulan sebelumnya adalah 2,5. Sedangkan angka klaim pengangguran semakin bertambah dari 225, prediksi 231, dan akhirnya dia bisa sampai ke 258. Dan terakhir dari data PDB, IHP, indeks harga produsen rekan trader bisa lihat bahwa dia berada di level 0% dari 0,2 di edisi sebelumnya. Nah, rekan trader bisa lihat. Nah, bagaimanakah rekan trader? Ini adalah apa yang terjadi pada minggu lalu. Nah, bagaimanakah untuk minggu depan dari tanggal 14 sampai tanggal 18 nanti? Secara garis besar, yang harus kita lihat pertama adalah bagaimana kalender ekonomi yang terjadi. Untuk kalender ekonomi yang terjadi untuk minggu depan, secara garis besar untuk hari Senin tidak terlalu ada berita yang penting. Hari Selasa pun juga tidak ada. Ya, kita mulai hari Selasa palingan kalau ada itu dari data inflasi di Inggris. Ini harap diperhatikan. Hari Kamis juga rekan trader harap perhatikan bahwa hari Kamis ada data inflasi dari Eropa. Ya, harap diperhatikan pada pukul 16.00. Setelah itu mulai masuk dari penjualan retail inti 19.30, klaim pengangguran awal, data ini selalu dikeluarkan tiap hari Kamis pukul 19.30. Indeks manufaktur The Fed rekan trader ini selalu terus dikeluarkan, ya. Indeks manufaktur The Fed harap diperhatikan, dan penjualan retail. Nah, setelah itu nanti hari Jumat ada PDB dari Cina. PDB dari Cina ini harap diperhatikan karena dia akan sangat mempengaruhi apa yang terjadi pada gold emas. Bagaimanakah secara teknikal rekan trader? Nah, untuk teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika rekan trader. Untuk pergerakan minggu depan, indeks dolar Amerika, saya masih bisa memprediksikan bahwa dolar Amerika masih punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang tertinggi. Ya, masih bisa. Saya memprediksikan bahwa kemungkinan besar dia akan mencoba sampai di level ketinggian maksimum di posisi 103.500. Tapi sekali lagi hati-hati rekan trader, kemungkinan pembalikan arah masih bisa dan dia bisa terjun keluar ke level 101.746. Nah, di sini. Ya, secara prinsip dari sini sampai level paling terendah di posisi 101.746. Bagaimana untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, saya masih bisa mengestimasikan bahwa euro angkel saham dolar ini masih punya peluang untuk turun sampai level paling terendah
Dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia akan mencoba turun di level paling terendah itu di posisi 1.08365. Nah, tapi dia juga masih punya peluang untuk bisa naik ke posisi tertinggi rekan trader. Dan saya memprediksikan bahwa dia akan mencoba naik sampai level maksimum di posisi sekitaran sini rekan trader, 1.09760. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader. Nah, ini sampai sini. Walaupun tidak tertutup kemungkinan pun juga, dia bisa naik sampai level paling maksimum ya. Menurut saya, nah di posisi ini 1.10373. Dan untuk pound sterling rekan trader. Pound sterling dari analisa saya, pound sterling ini menurut saya dia masih punya peluang besar untuk mengalami pelemahan. Dan saya bisa memprediksikan bahwa dia akan mencoba melemah sampai level paling terendah di posisi 1.29557. Tapi hati-hati rekan trader. Pembalikan arah menurut saya bisa membuat dia balik lagi ke level 1.31432. Jadi arahnya dari sini sampai di sini ya. Ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah untuk gold? Untuk gold kalau mau saya bilang ya rekan trader, saya lebih memiliki kecenderungan bahwa gold minggu depan dia akan turun. Dan saya memprediksikan dia akan coba turun sampai level paling maksimum di posisi 2562. Apakah dia punya peluang naik? Masih ada rekan trader. Untuk peluang naik, saya bisa bilang bahwa peluang dia naik sampai di sekitaran 2687. Nah, jadi pada prinsipnya dari 2687 di level tertinggi sini sampai level paling terendah itu di posisi 2562. Ini menurut analis saya ya rekan trader, tapi saya masih bisa melihat bahwa kemungkinan untuk mengalami pelemahan masih sangat besar ya, sangat besar. Dan kita akan lihat. Tapi untuk bisa naik pun juga masih bisa, karena kita akan lihat pembukaan. Kalau menurut saya pembukaan minggu dia akan mengalami penguatan, tapi setelah itu menurut saya dia akan coba berbalik arah dan dia akan mencoba untuk kembali lagi mengalami pelemahan. Sedangkan untuk USD Yen Jepang rekan trader, USD Yen Jepang saya berasumsi dia akan coba kembali lagi naik, dan menurut analisa saya kenaikan dia paling sempurna untuk minggu depan. Saya berasumsi bahwa dia akan mencoba sampai di level paling tertinggi di posisi 150.532. Dan dia akan mencoba bergerak sampai level paling terendahnya itu menurut saya di posisi 146.762. Ini adalah hasil menurut saya yang bisa dicapai oleh USD Yen Jepang pada minggu depan. Oke rekan trader. Rekan trader, demikianlah rekan trader analisa mingguan kita pada kesempatan kali ini. Saya berharap semoga apa yang kami berikan ini setidaknya bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Kita memberikan masukan, tapi keputusan akhir akan ditentukan oleh rekan trader sendiri. Oleh karena itu rekan trader, analisa lagi apa yang telah kami lakukan, jadikan analisa kami sebagai patokan, tapi gunakanlah analisa yang dimiliki oleh rekan trader karena itu adalah analisa yang terbaik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki minggu yang luar biasa. Kami berharap semoga minggu ini memberikan sesuatu yang luar biasa buat rekan trader, kesuksesan dalam trading, dan kami selalu berdoa rekan trader sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.